Assalamualaikum sahabat Alikna semua, semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Kali ini kita mau bahas masalah kaidah al-aslu fil muamalah ya. Kita harus mengetahui dasar dari muamalah itu sebenarnya apa sih gitu ya. Dasar dari muamalah itu adalah ibahah ya. Kecuali kalau ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwa muamalah itu diharamkan, maka itu nanti hukumnya akan menjadi haram ya. Ini dijelaskan di dalam suatu kaidah yang bunyinya al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadullat dalilun ala tahrimiha. Asal atau dasar dari suatu bertransaksi atau muamalah itu adalah boleh ya atau halal, kecuali nanti kalau ada dalil yang mengharamkannya maka itu tidak boleh diamalkan begitu. Ini ada perbedaan ya sahabat Alikna semua. Kalau di dalam fikih ibadah kita mengenal kaidahnya itu kebalikan dari muamalah ini. Kalau di dalam fikih itu al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ya, asal dari suatu ibadah itu adalah tidak diperbolehkan illa ayyadullat dalil ala wujubiha ya. Sampai nanti datang suatu dalil untuk menjelaskan kebolehannya atau perintah untuk mengamalkannya ya. Berarti tidak boleh membuat yang belum pernah ada perintahnya begitu. Tapi kalau di dalam bermuamalah kita mengenal istilah ibahah yaitu halal. Sampai nanti kalau kita tahu bahwa transaksi itu tidak diperbolehkan baru kita tidak boleh mengamalkannya, tidak boleh melakukan transaksi itu ya. Jadi asal kaidah ini al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayadulla dalil ala tahrimiha ya, itu berdasarkan dari suatu ayat. Yang pertama ada dari surah Al-Baqarah ayat 29 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala manfaat yang ada di bumi ini untuk kalian semua. Kemudian juga ada di dalam surah Al-Maidah ayat 87 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan segala kebaikan yang dihalalkan oleh Allah, dan janganlah kamu membangkang, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang pembangkang. Oke, kemudian di dalam hadis juga dijelaskan sahabat Alikna semua, yaitu hadis ini diambil dari Musnad Imam Syafi'i yang bunyinya inni wallahi la yumsikun nasu alayya bi syai'in illa anni la uhillu illa ma ahallallahu fi kitabih wa la uharrimu illa ma harramallahu fi kitabih. Kata Nabi kita, demi Allah, aku tidak akan memegangi apa yang aku sampaikan kepada manusia sekalian, kecuali aku tidak menghalalkan kecuali apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, dan aku tidak akan mengharamkan kecuali apa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Lalu Nabi kita memanggil putrinya dan bibinya ya Fatimatu binta Rasulillah wa ya Sofiyatu ammatu Rasulillah i'mala lima indallah fa inni la ughni ankuma minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Rasulullah dan wahai Sofiyah bibinya Rasulullah, beramallah kalian berdua sesuai dengan apa yang diajarkan Allah di dalam kitabnya, karena sesungguhnya aku tidak akan bisa menjadi pembela bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya begini sahabat Alikna semua, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa memang beramal itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Allah dan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi andaikan belum ada penjelasan apa yang ada di dalam kitab dan apa di dalam hadis,
Maka akan dijelaskan di riwayat Hakim dari Abu Darda, ya, yang bunyinya ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afiyatun faqbalu minallahi afiyatahu fa innallaha lam yakun nasiya. Ya, apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya itu merupakan suatu yang halal hukumnya, dan apa yang diharamkan Allah maka itu sebenarnya hukumnya haram. Dan apa yang Allah tidak jelaskan fahuwa afiyah, ya, maka itu merupakan suatu kemaafan dari Allah. Maka terimalah kemaafan Allah, fa innallaha lam yakun nasiyan, karena Allah tidak pernah lupa, ya. Jadi kalau selama kita belum mengetahui bahwa transaksi itu halal atau haram, ya, dan kita mengetahui, kita sudah baca, kita sudah mengetahui apa transaksi-transaksi yang haram, yang halal, ya, terus kita mengamalkan yang halal yang kita rasa itu benar, ya, selama itu tidak haram maka dia lakukan. Tapi kalau udah kita tahu bahwa itu haram, maka jangan dilakukan. Lalu begini sahabat Al-Ikhna semua, sebenarnya pada dasarnya kaidah ini simple, ya. Simpelnya itu adalah, ya, selama kita merasa transaksi kita itu diperbolehkan, maka laksanakan, lakukan. Tapi ketika kita mengetahui bahwa transaksi kita itu sudah diharamkan, yang keharamannya itu sudah pasti dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan, ya, maka itu hukumnya haram, begitu. Oke, jadi sebenarnya apa yang diharamkan di dalam bertransaksi itu ada 3 hal, ya, sahabat Al-Ikhna semua. Yang pertama, yang diharamkan itu dari zatnya. Apa yang kita transaksikan itu harus kita lihat. Apakah zatnya itu memang zat yang pantas untuk diperjualbelikan atau zat yang tidak pantas untuk diperjualbelikan. Dan yang kedua itu ada dia keharamannya dari bighairi zatihi, ya, bukan dari zatnya, ya, seperti model transaksinya, cara bertransaksinya. Kemudian yang ketiga itu nanti ketidakbolehannya atau keharaman suatu muamalah itu karena ada rukun-rukun atau syarat-syarat yang tidak terpenuhi di situ. Oke, yang pertama sekarang ini sahabat Al-Ikhna semua adalah transaksi yang keharamannya itu dilihat dari zatnya, ya, jenis atau benda yang ditransaksikan, seperti kotoran hewan, seperti khomar, ya, seperti obat-obatan yang terlarang, maka itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, maka di situ transaksi akan menjadi haram, ya, jelas. Oke, kemudian sahabat Al-Ikhna semua, jenis yang kedua. Yang kedua ini adalah haram li ghairihi. Maksudnya keharamannya itu bukan dari zatnya, tapi berdasar dari selain zatnya, ya. Contohnya di sini ada 2, terbagi kepada 2. Yang pertama, dia bisa melanggar asas-asas di dalam bermuamalah, dan yang kedua nanti dia melanggar suatu tuntutan bahwa di dalam bermuamalah itu tidak boleh memudaratkan orang lain. Oke, asas yang pertama ini adalah keharaman yang pertama, bagian yang pertama ini karena dia melanggar asas di dalam bermuamalah, ya. Di dalam bermuamalah itu singkatnya ada beberapa asas. Yang pertama hurriyah, di mana orang yang bertransaksi, kedua orang atau yang lebih itu harus memiliki kebebasan untuk memilih pilihan mereka. Dan yang kedua itu ada musawah, ya, di mana setiap orang yang bertransaksi itu harus memiliki rasa sama, seimbang, semua punya hak untuk mendapatkan keuntungan yang sama, begitu. Dan yang ketiga ada namanya al-adalah. Adalah ini adalah suatu tuntutan di mana orang yang bertransaksi itu harus melakukan suatu kebenaran, ya, bukan yang asal-asal. Kemudian yang keempat sahabat Al-Ikhna semua, ada di situ namanya asas ridho, ya. Kita bermuamalah harus didasari dari keriduan, tidak boleh ada paksaan dan juga tidak boleh di situ ada ancaman, ya. Kalau nggak bertransaksi nanti maka akan tengok aja akibatnya, gitu. Itu nggak boleh. Oke, kemudian yang kelima, yang terakhir ini adalah asas sidik, ya, dimana orang yang bermuamalah itu harus
didasari, dilandasi dengan kejujuran. Tidak boleh di situ ada kebohongan ya. Oke, itu tadi yang pertama, melanggar asas, itu yang menjadi keharamannya. Yang kedua ini adalah suatu transaksi di mana transaksinya itu banyak di situ terjadi kezaliman ya. Yang kezaliman ini terbagi kepada beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu ada namanya keharamannya itu terjadi karena menzalimi temannya yang sedang melakukan transaksi. Yang pertama itu, pada bagian kezaliman ini terbagi kepada beberapa bagian juga ya, sahabat Alikna semua. Nanti akan kita jelaskan skemanya agar tidak bingung ya, agar tidak bingung. Yang pertama itu adalah ada namanya ghish ya. Ghish ini singkatnya menipu atau tadlis ya. Ghish itu ada aib di dalam suatu barang yang kita jual, tapi kita tidak sebutkan itu kepada pelanggan. Kita tidak sebutkan kepada calon pembeli ya. Maka apa kata Nabi kita di dalam suatu hadis, man ghasya falaisa minni, orang-orang pedagang yang mereka itu berbohong, melakukan ghish, maka mereka itu bukanlah termasuk dari umatku. Oke, yang kedua ada namanya najashi, jual beli najashi ya. Di dalam satu hadis disebutkan, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anin najashi ya. Jadi Najasyi ini singkatnya sahabat Alikna gini, dia mau mempengaruhi orang, membuat kebohongan dengan mengelabui orang lain agar jualannya itu terlihat bagus, agar apa yang dijualnya itu terlihat branded begitu ya. Contohnya begini, dia tidak beli ketika di dalam suatu majelis jual beli, dia pura-pura beli dan dia mengatakan, oh ini barangnya bagus, ini barangnya mantap, kualitasnya baik. Dia katakan seperti itu untuk menaikkan harga dari semestinya, sehingga orang-orang lain yang ada di dalam transaksi itu melihat seakan-akan barangnya itu adalah barang yang branded, yang laris, yang laku di pasaran, dan itu juga harganya mahal, yang seakan-akan orang membeli itu karena memang itu barang yang dibutuhkan dari sisi kualitasnya ya, padahal sebenarnya tidak. Nah, dia mengelabui orang. Maka sebenarnya ada kalanya Najasyi ini terbagi pada 3 bahagian. Yang pertama, ada orang Najasyi, si pembohongnya ini sebenarnya tidak niat beli. Dan yang kedua, ada Najasyinya itu dilakukan, dia memberikan spek ya, membohongi spek yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, ada kalanya dia melakukan Najasyi untuk menaikkan harga yang tidak sesuai dengan harga pasarannya ya. Kalau di dalam all shop itu kita melihat juga ya, terkadang begitu ada segelintir beberapa orang yang seakan-akan barangnya itu laris, di situ orang mengepaki barang itu dengan seakan-akan berkeringat padahal nggak ada keringatnya ya, tujuannya untuk mengelabui orang. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Atau kita terkadang juga melihat di jual beli online itu barang yang sudah terjual sudah ribuan begitu, dia mengatakan itu sudah ribuan untuk mengelabui orang bahwa oh ini barang ternyata banyak dicari oleh orang dan ini barang banyak laku di pasar, padahal sebenarnya tidak begitu. Nah, itu juga merupakan suatu keharaman, itu namanya Najasyi ya. Sahabat Alikna semua, nanti sahabat semua silahkan tambahkan di kolom komentar kalau ada jenis-jenis praktek Najasyi yang terbaru di era milenial ini, silahkan. Oke, kemudian dasar kezaliman yang ketiga adalah di mana transaksi itu nanti saum ala saumi akhi namanya ya. Di dalam hadis dijelaskan Nabi, la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhi, jangan kalian membeli apa yang sedang dibeli oleh orang lain. Jangan kalian menjual apa yang sedang dijual oleh orang lain. Ya, ada orang lain sedang bertransaksi, sedang tawar-menawar, lalu kita mengatakan, "Oh, beli aja punyaku, barangnya sama, speknya sama, kualitasnya sama, tapi hargaku lebih murah loh. Ayo datang ke tokoku." Nah, itu tidak boleh, ya. Oke, kemudian yang keempat, sahabat Alikna semua, jual beli yang merupakan suatu keharaman, ada di situ
namanya jual beli ihtikar ya. Di dalam suatu hadis Nabi kita menjelaskan la yahtakiru illa khati. Tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali orang-orang pendosa ya. Kemudian sahabat alikna semua, yang kelima itu yang keempat dulu nih tadi, yang keempat tadi ihtikar itu maksudnya dia mengambil barang, dia timbun, sengaja tidak dia jual, tidak dia keluarkan, nanti menunggu barang itu langka ya. Nunggu barang itu langka baru dia jual dengan harga yang setinggi-tingginya, kalau bisa mencapai langit. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Memudaratkan orang. Ya, karena menzalimi orang. Kemudian yang kelima sahabat alikna semua, yaitu ada dia namanya jual beli. Bendanya itu halal. Bendanya itu boleh diperjualbelikan. Tapi dia tahu benda itu kalau dijual sama calon pembeli ini maka akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, seperti kita menjual pisau untuk pembunuh ya, atau kita menjual nasi, jual makanan kepada seorang laki-laki yang balik, yang berakal, yang dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu juga merupakan suatu keharaman. Oke, itu tadi yang pertama, kezaliman. Yang kedua itu ada namanya gharar ya. Gharar ini sahabat alikna semua, ini dijelaskan ya di dalam kitab Al-Qarafi ya. Definisi dari gharar itu adalah wa aslul gharar huwal ladzi la yudra hal yahsulu am la katairi fil hawa'i was samaki fil ma ya. Jual beli gharar itu adalah jual beli yang kita nggak tahu, kita ragu apakah transaksinya jadi apa enggak ya. Kira-kira barangnya itu yang dibeli tadi bisa dapat apa enggak ya, begitu. Tidak memiliki suatu kepastian. Padahal tadi asasnya di dalam berjual beli, bertransaksi itu harus adalah kebenaran. Memang itu benar-benar akan terjadi. Jangan kita di PHP begitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Oke, faktor yang ketiga adalah riba, sahabat alikna semua ya. Riba ini dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori di dalam kitabnya yang bernama Asnal Matalib fi Syarhi Ar-Rawd At-Talib ya. Aqdun ala iwadin maksusin ghairi maklumi tamasul fi mi'ari syari halal aqdi au ma'a ta'khirin fil badalini au ahadihima ya. Riba adalah suatu akad dengan pertukaran tertentu tanpa ada ukuran yang sama dalam ukuran syarak pada saat terjadinya akad, atau akad yang disertai penundaan dalam penyerahan bendanya dari kedua belah pihak atau dari salah satunya. Ya, singkatnya riba ini adalah suatu cara di mana kita untung banyak tapi dengan cara memudaratkan orang lain, menzalimi orang lain ya. Lawan transaksinya itu rugi banyak tapi dia dapat untung banyak. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, khususnya nanti kalau mau penjelasan riba ini secara lengkap, lihat video saya yang di sini ya. Nah, ini nanti ada. Oke, baik sahabat alikna semua, asas selanjutnya ya. Bagian yang kedua dari keharaman li ghairihi, yaitu ketika transaksi itu ada di situ terjadi riswah ya. Riswah ini singkatnya adalah suap ya. Nanti kalau terjadi dalam proyek ya, atau ada di situ kita mau menawarkan suatu barang kita di dalam suatu perusahaan, nah di situ kita kasih suap ya. Atau di dalam proyek juga tadi ketika di situ proposalnya diseleksi, kita meletakkan amplop di situ. Itu mungkin sahabat semua sudah lebih ahli lah ya, sudah lebih tahu bagaimana praktiknya di lapangan. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan sahabat alikna semua ya. Sebenarnya proses suap ini juga terjadi dari orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang maksimal, tapi mereka menginginkan hasil yang maksimal ya. Itu dijelaskan di dalam hadis Ar-Rashi wal Murtashi syarikani finnar ya. Atau di dalam hadis juga dijelaskan laknatullah ala Rashi wal Murtashi. Allah murka kepada orang yang menyuap dan orang yang diberi suap ya, dua-duanya kena. Ya, kenapa? Karena yang diberi suap juga mau dicurangi begitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya
Yang kelima, faktor kelima adalah judi, yaitu maisir ya sahabat semua. Ini sudah jelas ya di dalam Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, korban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah itu agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, jual beli yang judi ini juga tidak diperbolehkan ya sahabat Al-Ikhna semua. Prakteknya ya, maisir ini di dalam kitab Mu'jam Al-Wasit itu dijelaskan, al-maisir al-kimar wa huwa kimarul arab bil azlam awil la'ab bil miqdari fi kulli syai'in wa kulli syai'in fihi kimarun hatta la'ibu sibyan. Maisir adalah perjudian yang dilakukan orang Arab dengan anak panah ya. Dia memanah, ya kalau di situ beruntung dapatlah dia, kalau enggak ya enggak. Atau permainan bola api ya. Dan segala sesuatu yang ada pada undiannya, maka itu diharamkan maisir walaupun itu permainan anak-anak ya. Walaupun permainan anak-anak itu maisir. Ya kalau kita lihat ini ada yang terjadi di pasar malam gitu ya, lotre kita lempar itu. Kita lempar gelangnya, kalau dia masuk ya dapat, kalau nggak masuk ya nggak dapat. Nah itu juga sebenarnya merupakan maisir ya sahabat semua. Itu tidak diperbolehkan, itu haram ya. Oke, selanjutnya sahabat Al-Ikhna semua, tadi terbagi pada 3 bagian ya. Keharaman pada zatnya atau lighoiri zatnya, bukan pada zatnya. Dan kemudian yang ketiga ini adalah keharaman yang terjadi pada syarat atau rukunnya yang kurang. Kita mengetahui begini, syarat dan rukun dari jual beli itu haruslah jelas ya. Rukun jual beli kita mengetahui di situ harus ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan, dan juga ada di situ transaksi ya. Maka transaksinya itu ini semua harus jelas. Kita kalau jual beli nggak ada barangnya itu gimana ya, maka itu nggak boleh kita bilang oh jual, aku menjual mobil, mobilnya mana, nggak ada, masih di sana, masih di tempat yang lain, itu nggak boleh, harus bawa mobilnya. Atau kalau memang jual beli salam mau dilaksanakan ya, sebutkan spesifikasinya secara lengkap ya. Kemudian juga atau tadi rukunnya, maka syaratnya itu juga harus jelas ya. Kalau syaratnya tidak dibenarkan, maka transaksi itu juga akan menjadi haram sahabat Al-Ikhna semua. Contohnya seperti sigo ta'lik ya di dalam jual beli. Fulan, ini aku jual mobilku kepadamu dengan harga 300 juta, tapi syaratnya kamu, ketentuannya nanti kamu harus menjual mobilmu juga kepadaku dengan harga sekian. Begitu. Dia hanya mau menjual mobilnya kepada temannya itu kalau temannya mau juga menjual mobilnya kepada dia. Ya, atau juga bendanya lain. Aku jual mobil ini kepadamu dengan ketentuan kamu nanti harus menjual rumahmu kepadaku. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, sahabat Al-Ikhna semua. Atau begini dia. Aku jual mobil ini kepadamu ya, kalau si Abdullah itu memperbolehkannya. Nah gitu, takliknya itu dikait-kaitkannya kepada orang lain ya, padahal keriduan itu seharusnya terjadi antara si penjual dan pembeli, tapi dia gantungkan kepada orang lain. Nah maka itu sigot taklik, dan itu tidak diperbolehkan ya sahabat Al-Ikhna semua. Baik sahabat Al-Ikhna semua, inilah sedikit penjelasan. Ini sebenarnya penjelasan secara singkat ya, nanti akan ada video-video terbaru yang menjelaskan apa-apa keharaman di dalam bertransaksi itu ya. Ini hanya menjelaskan asal dari kaedahnya itu, yaitu bahwa dasar dari bermuamalah itu sebenarnya halal, tapi kalau ada nanti ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengharamkannya, maka itu sebenarnya hukumnya haram. Kalau ada larangan-larangannya di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, maka itu menunjukkan keharamannya ya. Baik, terima kasih sahabat Al-Ikhna semua. Ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Share juga ke teman-temannya kalau ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.